Oke, susahnya cari pekerjaan. Kebanyakan peserta yang di usia mungkin di usia 25 ya, Ya. dia ikut private class itu karena mereka itu mengalami susahnya cari kerja. Nah, saya dulu juga mengalami susahnya cari kerja itu terakhir 2018. Ya memang pada waktu itu. Jadi ceritanya gini. Saya dulu cari kerja ngelamar di kafe, eh, penjual susu, stand susu di pinggir jalan. Terus di toko mainan, di toko martabak, di toko di kedai mie. Itu nggak ada yang terima ya. Dimana notabene saya itu dari background secara ijazah ya. Kita ngomong cari pekerjaan secara normal atau formal. Secara ijazah saya lulusan sarjana komputer. Nah, saya terakhir sekolah itu S1. Tapi saya cari kerjaan itu ini pekerjaan-pekerjaan yang ijazahnya SMA. Dengan Itu pun sulit. iya sulit. Karena kenapa? Saya nyari pekerjaan yang syaratnya minimal ijazah SMA karena saya pikir dengan ijazah S1 saya bisa berkompetisi dengan ijazah SMA. Tapi ternyata faktanya nggak semudah itu. Saya tetap nggak keterima. Pada akhirnya saya belajar cukur rambut. Akhirnya awalnya cukur rambut ini cuma buat ya sampingan sambil cari kerja lain. Ternyata seiring berjalannya waktu pelanggan saya banyak. Dan sampai sekarang akhirnya terjun di bisnis barbershop ini. Nah, pertanyaannya, apakah memang sesulit itu untuk cari kerja di Indonesia? Kalau dibilang sulit, ya bener sulit sih bang. Sulit. Karena saya sendiri kan alami juga nih bang. Kayak apalagi di daerah kabupaten kan, Iya. ada pelosok. Mungkin cari kerja nggak di apa ya bang? Toko mungkin Iya. kayak kuli mungkin ya. Iya. Kuli. Itu sulit juga. Itu sulit juga bang. Terus biasanya yang keterima itu kan yang biasanya yang kuli-kuli yang udah Yang punya relasi kenal, lah. ya yang punya relasi, yang udah pernah kerja. Berarti untuk yang newbie agak susah ya. Nggak susah bener. Apalagi untuk teman-teman yang mungkin fresh graduate baru lulus sekolah. Lulus sekolah. Dari pengalamanmu sendiri sebelum lulus itu susahnya cari kerja itu apa yang buat sulit ya, Pak? Relasi, cara skill atau apa? Ya kalau relasi ini ada sih bang. Tapi kayak pas seleksi, mungkin seleksi mau kerja yang kayak banyak seleksi bang. Ini udah sampai nggak sampai keterima. Dan kayak saya memutuskan untuk belajar potong rambut itu kan kayak gimana ya, kan kayak pekerjaan seorang tukang cukur itu kan nggak bisa zaman. apalagi kalau kita udah punya pelanggan kan. Iya benar. Berarti memang kebanyakan peserta yang daftar di sini karena memang susah cari kerja itu memang real ya. Memang cari yang sih Susah ya. memang susah. Oh, asalkan kecuali kalau kita punya relasi, tapi itu pun relasi kita juga punya relasi lain. Sebenarnya untuk cari kerja kalau misal kita punya relasi itu nggak cukup. Kita harus punya relasi dan kita punya nama baik. Termasuk orang dalam. Orang dalam pun juga punya relasi lain selain kita. Iya. Maksudnya kita harus punya nama baik, punya track record yang bisa dipercaya gitu lah. Bisa dipercaya. Karena orang dalam pun juga nggak sembarangan dia merekrut orang, walaupun itu teman ya. Karena dia juga menjaga nama baik dia di perusahaan. Ya mungkin bisa disarankan buat teman-teman para netizen. Iya ya. Yang mungkin yang di sini lulus sekolah, bagaimana di dunia kerja itu kayak gimana sih susahnya dunia kerja itu? Kamu kan berpengalaman tentang kerja, ya kerja apapun udah pernah lah. Nah, gini kan yang lulus sekolah itu gak cuma satu sekolah itu kan, banyak sekolah. Dan kalau kita mencari lowongan bang, itu juga nggak kita sendiri kan yang masuk untuk mencari lowongan. Jadi kayak mungkin menunggu panggilan untuk bisa kerja. Nah kalian itu bisa mencoba kursus dulu di Tekoros. Ya benar. Ya dong. Oke. Karena atau mungkin karena lapangan pekerjaan itu lebih sedikit dibanding lulusan ya. Karena di Kediri sendiri, kalau kita lihat di Kediri, SMA ada berapa sih di Kediri? Ada banyak lah. SMA, kampus. Tapi perusahaan terbesar di Kediri apa? Nah, jadi untuk masuk ke situ pun juga ya ada yang beruntung lah. Ada faktor keberuntungan juga. Ketika kursus cukur rambut itu nggak harus jadi tukang cukur, nggak harus jadi tukang cukur. Setidaknya kalian punya skill.
yang kalian pelajari di luar sekolah. Yang dimana siapa tahu skill itu bermanfaat gitu. Ya apapun, kursus jahit, sablon atau apapun. Bidang-bidang yang dimana itu memiliki market potensial yang besar, yang berkemungkinan besar profitable dan sustainable. Betul.